Shalom, ketemu lagi di Speak Up Ngebum 180 derajat. Kita ketemu lagi di hari Selasa, tanggal 6 April. Ya, selamat Paskah buat semua teman-teman semua. Biarlah kita merayakan tidak hanya kematian, tapi kebangkitannya yang memberi kita kemenangan. Nah, video ngebum kali ini, hari ini, bicara tentang Behold the Lamb of God. Biarlah lihatlah anak domba Allah. Biarlah fokus kita hanyalah kepada Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Hari ini yang berbicara adalah Michelle, Gembala Unity dari Diaspora Generation. Jadi saksikan di IGTV saya juga YouTube Diaspora Generation juga pemuritan. Jadi subscribe Diaspora Generation. Dan hari ini kita bicara dengan Yesi Is bersama Tina. Dan kami ingatkan ada giveaway 4 kaos dari Yesi Is yang disediakan buat teman-teman semua. Jadi syaratnya gimana? Nanti setelah IG live ini berakhir, teman-teman bisa melihatnya. Ya, hari ini temanya adalah yang lakukan dosa kita, yang dikorbankan kok Yesus. Jadi tema ini luar biasa dari rekan Yesi Is, Tina, yang akan kita obrolin malam hari ini. Ya, buat teman-teman semua, sekali lagi subscribe YouTube Diaspora Generation, juga pemuritan. Mari dukung terus pelayanan Diaspora Generation, pelayanan anak muda. Juga like video ngebum dan bisa share juga video ngebum 180 derajat. Tina sepertinya sebentar lagi akan bergabung. Mana nih Yesi Is? Ya, Yesi Is cukup lama ya kerjasama dengan Diaspora. Saya kenal Yesi Is juga lama sekali. Oke, sudah bergabung. Kita ajak aja langsung. Halo. Halo Mas Apa Dimas. kabar Tina? Baik. Bandung Sama nih masih kita hujan pakai kah? topik. Iya, tapi Iya, nggak sering menutupi minggu lalu sih. kekondrongan. Ah, ya, gimana kabarnya? Aduh, lama sekali kita ya. Iya, udah. Terakhir tuh Tapi ngobrol belum kapan ya? setahun ya. Bulan apa itu ya? Belum setahun sih. Terakhir bulan apa ya? Ah, Lupa aku. Oktober ya? Atau lupa. Ya, iya. ya si Is akhirnya bisa bergabung lagi. Yeah. Di tahun Yeay. 2021 di setelah Pasca ya. Ya, di tema yang masih sekitar Pasca. Dan bocoran aja 2 minggu lagi Marsha Manopol juga akan gabung. Oh, wow. Lupa. Jadi Rame jadi banget dong. puji Tuhan sih. Kalau minggu depan masih ada teman dari Batu yang siap melayani, tapi 2 minggu lagi sih. Harusnya jadwalnya beliau sih minggu depan, tapi Hmm. karena tabrakan mundur. Iya. Hmm. Ya, selamat bergabung buat teman-teman semua. Wah, Tina gabung langsung rombongannya banyak nih. Wah, iya nih teman-teman Yesi is Indo. Oh, Yesus Community ya? Yesi is Indo. Tahu nih, ada yang ikut Yesi is Community nggak? Kalau ada yang ikut, coba komen di sini. Kalian YC berapa? Iya nih. Udah lama banget ya. Iya, Yesus iya Kak. belum main ke Diaspora Malang lagi ya gara-gara pandemi. Aduh, mari. Aduh, please. God bless. Oke, thank you semua yang udah bergabung. Ingat ya bahwa ada 4 giveaway, 4 kaos yang nanti syaratnya setelah IG live ini akan muncul. Kemarin pun juga udah muncul sebenarnya di Mm. promo
kita ya. Iya, Ada 4 betul. spesial banget nih dari Yesiis. BTW Iya, Baswe, tinggal. ini ukuranku ada nggak? Aduh, aku belum cek. Belum ke kantor ya. Oh, iya ukuranku paling Ntar susah coba soalnya. dicari ya. Iya. Diusahakan Di supaya Mas Dimas di kom itu cukup. dicelupin minyak tanah ya. Dikasih karet belakangnya. Terus pakai jaket ya. Iya, yang penting kan depannya dia. Oh, ini Apa belum nih? apa-apa udah izin tanya nih. Kenapa cuma tahun dulu baru Natalan? Wah, ini Mas Dimas nih. Oh, kok? Ntar sebelum kita kayaknya udah excited aja nih orang-orang bertanya ya. Is okay sih. Ya kita doa dulu yuk. Heeh. Ini kangen-kangenan sama Yesi sih. Ayo kita doa. Ucap syukur Tuhan kau sungguh luar biasa baik anugerahmu. Terima kasih buat segala kebaikan. Dan kami boleh bertemu kembali bersama Yesiis Tuhan. Dan kami boleh bicarakan tentang kebaikanmu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan berkati setiap pembicaraan kami. Berkati mereka yang ikut live ini Tuhan juga diberkati Tuhan. Terima kasih segala pujian dan syukur hanya bagimu. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke. Mau mulai dari mana nih bahasan kita? Dari Jadi judulnya aja kali ya. Yang Oke. melakukan dosa kita kok yang dikorbankan Yesus. Ya. Atau sih, teman-teman pernah kalian nanya sih ya di sini. Boleh. Pernah mikir nggak sih kalau kenapa Tuhan Yesus itu harus berkorban seperti itu gitu? Memang dia tuh salah apa gitu? Tolong jawab ya di komen. Karena biasanya kan kalau orang yang salah dihukum ya harus dihukum gitu. Tapi kalau nggak salah ya Yes. harusnya nggak dihukum, itulah keadilan. Nah tapi di sini satu hal yang berbeda, yaitu Ya, dan kita kan hmm, banyak juga yang menanyakan ya, kenapa hmm, Yesus harus mati? iya kenapa Yesus harus mati? Betul. Ya Ini mungkin buat teman-teman bisa tulis komen dulu, ada Mas kira-kira Adit, kenapa? Mas Adit, mana? Ditya. Oh, oh ya. Oh ini Amanda Scott ini serius tanya nih. Hmm. Ibarat kok, nah, ingin Amanda belajar Scott. agama. Oke. Oke, oke, bisa daftar. Kamu tinggal di mana, Daftar di Amanda? mana? Kalau Ya di tuh boleh daerah tuh Malang Amanda. bisa daftar ke GBI Diaspora Malang buat pendalaman Alkitab. Langsung sama Mas Dimas, pakarnya ini. Boleh, boleh. Enggak lah, masih belajar. Iya, ya. Oh, itu pembahasan khusus ya. Hmm. Boleh DM saya deh, Amanda. Ya, Iya, karena itu oke. ada Kembali. ceritanya panjang ya. Jadi lebih baik sih Iya, dengar secara utuh. Jadi bisa mengerti secara utuh. Kalau di sini kan singkat gitu. Itu ya Amanda ya. ya James. Ini James Nard. Karena Tuhan Yesus tidak ingin anak-anaknya jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Ada Ya, lagi? Mungkin yang mau ada komen-komen? lagi? Oke. Kayaknya masih malu-malu nih, 26. Hmm. Menurut aku, itulah apa? Definisi kasih sebenarnya menurut aku. Hehehe. Nah, Oke, thank you. Pemenuhan kasih sekaligus keadilan Allah. Wah, asik nih. wah,
Thank you. Iya, betul. Betul, betul, betul. Wah, dah hebat. Iya sih. Nah, kalau nanya lagi nih, makasih teman-teman yang udah jawab. Kalau misalnya ditanya apa makna Paskah untuk kamu secara pribadi, nah, bisa tulis di komen juga. Nah, sambil nunggu. Ya buat Tommy itu karena Tuhan Yesus adalah sumber kasih. Wah. Ya Paskah itu seperti kemarin ya minggu lalu aku juga ngomong 2 minggu lalu ya. Paskah itu harusnya sebenarnya dimaknai lebih meriah daripada Natal. Karena Hmm. the real victory itu Paskah Ya, ya. kemenangan ya. Mengalahkan maut. Iya, deken halo ho karena begitu besar kasih Allah. Oke. Tapi Natal menjadi lebih meriah karena diskon sih. Iya, ini harus Iya kan? ya. Kemarin Ya. baru diceritain juga di Manado bisa 2 bulan. Ya, 2 bulan ngerayain Natal. Hmm. Oh, Frankie, Frankie Paskah Kisang. adalah kemenangan. Di mana Allah Wah, telah luar biasa. mengalahkan maut. Thank you. Ya, betul. Nah, kalau nyambung dari yang tadi gitu, kan kenapa sih kok Tuhan yang dihukum padahal kita yang salah gitu. Nah, sebenarnya kan ini Hmm. Paskah itu tuh kalau yang Jumat Agung kan adalah hari di mana Tuhan Yesus disalib gitu. Jadi kenapa sih Tuhan Yesus disalib? Karena Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa manusia. Nah, itu mungkin dasar pengetahuan yang mungkin semua teman-teman yang beragama Kristen tuh udah tahu gitu. Nah, tapi kenapa harus Tuhan Yesus tuh harus disalib, harus melakukan itu gitu. Nah, pertama ada dasar ada 3 hal gitu yang membuat kenapa Tuhan Yesus tuh harus melakukan penebusan dosa dengan cara seperti itu. Yang pertama, Allah itu serius dengan kekudusan. Artinya kayak ada Yes. dosa pasti uh, itu nggak bisa bersatu dengan Allah karena Allah serius sama kekudusan. Lalu kedua, Hmm. dosa itu berakibat kematian. Jadi kalau berdosa ya hukumannya udah pasti mati karena upah dosa adalah maut. Lalu yang ketiga, nggak ada satupun manusia yang bisa lolos dari keadilan Allah karena berdosa. Jadi memang benar tadi ada yang nyebut ya kalau Paskah itu tuh bukti kasih dan juga keadilan Allah karena yang pertama kalau orang berdosa harus dihukum dan hukumannya adalah mati. Dan juga tapi juga bukti kasih Allah yang begitu besar sama kita karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga dia menggantikan kita yang harusnya mati karena dihukum karena dosa, dia menggantikan kita dihukum di kayu salib supaya kita yang tadinya harusnya dihukum jadi hidup seperti itu. Jadi ya itu sih ada 3 hal Ya begitu. dan bener banget sih. Kalau ingat jangan zaman PL ya. Hmm, eh Ya saya ketemu Tuhan aja langsung langsung ketakutan ya. Tuhan gitu iya. kan, aku najis Oh, bibir gitu. Karena emang di PL ketemu Tuhan nggak kudus mati ya, aja ya gitu kan, mati. ya kan, Hmm, usaha gitu kan mau bantu, kan istilahnya dia mau bantu sebenarnya tapi karena dia melanggar aturan ya, dia takutnya goyang gitu kan, dia mau pegang dar langsung petir gitu. Jadi zaman PL tuh ngeri lah. Kalau kita lihat hmm, ya, begitu berontak dikit mati gitu kan, berontak hmm, dikit eh, kita lihat bahwa bahkan imam-imam besar itu yang masuk ke mana, ke tabut perjanjian itu, tabut Allah pun itu ya, ketika mereka bertugas dikasih rantai kan, supaya kalau kalau mereka bisa kedapatan dekat. nggak kudus, bunyinya bukan itu, bunyinya kedebruk gitu kan, dan Nah, itu otomatis harus ditarik. Kalau masih bunyi kericing 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 berarti masih hidup. Begitu hmm, kedebruk mati gitu kan. Jadi emang Allah kita di zaman PL tuh luar biasa, tapi bukan berarti zaman PB terus Allah jadi lemah ya. Enggak. Dia tetap hmm, Allah yang luar biasa gitu. Maksudnya dia tidak berubah, tapi keadilannya
diubah Iya, ya, dinyatakan dengan apa? Kasih ya. iya. Betul ya? Jadi betul. Jadi kalau misalnya Kenapa kamu zaman diam? ber ini kayaknya loading nggak tahu sendiri. Apa namanya? Aku setuju sih kalau misalnya kalau orang kan banyak juga orang yang ngomong kalau misalnya zaman perjanjian lama kok kelihatannya Allahnya galak banget gitu. Zaman sekarang Allahnya kayaknya ngebiarin gitu orang jahat kok bisa apa namanya hidup nggak dihukum Tuhan gitu. Jangan salah Mm-mm. gitu ya. Kita nggak ada yang tahu apa Mm-mm. yang sedang dilakukan Allah dan setiap orang yang berbuat dosa pasti akan dihukum. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya zaman dulu kan dia bilang kalau ternyata dosa itu nggak cuman kita tuh melakukan dosa, misalnya kita berbuat zina atau misalnya kita mencuri atau berbohong yang melakukan perbuatan dosa. Tapi di situ dibilang juga kalau misalnya berbuat dosa itu kita menginginkan berpikir dalam hati kita juga itu bisa dikatakan dosa. Jadi Mm. manusia berdosa kayaknya setiap hari kalau itu dikategorikan sebagai dosa itu tuh dosa yang apa ya setiap detik kayaknya bisa kita berdosa gitu cuman mikir mikir jahat aja dosa gitu ya mengingin iri dikit dosa gitu kayak berarti kayak manusia tuh ya memang nggak akan bisa mencapai kekudusan tanpa Betul. Tuhan. Jadi sedesperate-nya itu manusia perlu Ya, Tuhan. dan hukum Taurat itu kan diberikan kan kenapa Alkitab kita namanya perjanjian lama, perjanjian baru kan. Karena kan hukum Taurat diberikan sebenarnya untuk menyadarkan manusia bahwa apa itu dosa dan apa itu kekudusan. Hukum Taurat itu menyadarkan manusia mana yang benar dan mana yang salah. Tapi Hmm. ketika manusia sadar mana yang benar dan salah, kecenderungan manusia apa? Salah. Melakukan ya yang salah gitu kan. Sama kan seperti kalau ada lampu merah, kenapa kalau ada lampu kuning, kenapa harus berhenti gitu kan? Ya selama Hmm. ada peraturan, selama ada celah, kenapa nggak dilanggar gitu kan? Itu kan tabiat kita kan, bener apa bener? Hmm. Iya Ya betul kan? betul. Iya kan, lampu merah kita udah tahu-tahu lampu merah, tapi nggak ada polisi lah, masih 1-2 detik lah, gitu kan? Hmm. Selalu ada excuse gitu kan, no U-turn gitu kan, nggak ada polisi, inget ya iklannya, tiba-tiba Iya prit, ya kan? iya Kalau nggak ada ya. polisi aja, ya Hmm. kan? Iya betul Ya kayak karena anak ya kecil juga. kecenderungan manusia itu. Hmm. Mm-mm, Bahkan sedari kecil sih kadang kan pikir kalau betul. misalnya udah gede misalnya udah remaja udah dewasa gitu oh dia terpengaruh pergaulan buruk jadinya dia berdosa gitu tapi waktu Hmm. kita baru lahir aja kayaknya kita tuh udah cenderung ke arah dosa terus gitu kayak misalnya kalau bisa bohong untuk mendapatkan keuntungan ya mending aku bohong gitu kayak anak kecil gitu kan kayak tiba-tiba kamu bohong diajarin siapa gitu dia kayak dengan naturnya sendiri bohong atau misalnya dia disakiti Ya, dia langsung bales menyakiti gitu itu nggak usah diajarin gitu kayak anak kecil nggak ya, tahu ya, sih betul. kalau misalnya Dan kalau aku lihat keponakan aku gitu sih kalau misalnya nggak tahu mas Dimas sih kayak gitu. dan lebih kalau kita nggak didik dari awal sih sangat manipulatif ya. Hmm. Jadi tapi karena puji Tuhan sih anakku lumayan tidak Baik. manipulatif karena bapak ibunya kompak. Oh, jadi 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 nggak bisa kita satu suara soalnya. Jadi dia nggak bisa tidak manipulatif gitu gitu kan. ya. Ya, jadi kalau bapaknya ngomong enggak, ibunya juga akan nurut gitu kan. Demikian juga sebaliknya. Jadi dia kemungkinan manipulatifnya dikit sih, tapi ya tetap ada gitu. Tapi ya bisa ditekan sih. Dan itu nggak ada yang ngajarin loh. Bayangin Ya, kan? Eh, ya. ya kan? Saya ingat betul loh. Dulu aku juga nakal loh. Itu uang kan kalau Natal tuh ada kayak angpau-angpauan gitu. Mm. Dulu punya kakakku tak ambilin. Padahal nggak ada yang ngajarin. Aku, siapa yang Tapi nyuri, ngajarin ya? langsung Ingat, nyuri. iya, dulu tuh punya kakakku lebih banyak ya. Wah, nggak fair ini, gitu kan. Karena jarak aku sama kakakku kan 6 tahun ya.
Jadi lumayan jauh kan. Jadi eh, kan dia nggak mungkin nuduh adiknya kan. Dan kalau dia nuduh adiknya pasti dibelain bapak ibu kan. Jadi manipulatifnya dulu aku gitu sih. Kalau pokoknya kalau pas Natal gitu kan, pokoknya berkaitan dengan angpau gitu, kadang Hmm. citing-citingnya dikit gitu, ambil satu lah, gitu kan. Jadi dan itu nggak ada yang ngajarin loh. Aku Eh, kalau ingat sekarang eh, gitu, ya ampun malu banget ya, gitu kan. Dulu siapa yang ngajarin gitu ya. Ya, tapi naluri, itulah naluri. Na- Ya karena itu kan, natur kalau berdosa, Paulus ngomong kan, ya. iya Hmm. di dalam diriku ini ada dua hukum, ya kan. Hmm. Ketika aku ingin berbuat baik, yang kulakukan adalah yang jahat gitu loh. Jahat. Nah itu sih, nah, makanya kan eh, kalau dibilang hidup kudus mungkin nggak? Ya nggak mungkin di luar Kristus maksudnya. Ya, Gitu. tanpa tanpa Kristus nggak mungkin. Jadi Wah ini ada komennya. ya, mm-mm. Apa nih? Apa ada rambu-rambu juga nih. Ah, yang mana? Yang paling bawah. Ini harus kamu Ah, scroll ke atas. ah, Ada Manda, salam dari Sambas, Kalbar. Pasca itu menurut saya tiket kehidupan saya. Wah, oke, oke, oke lanjut. nah, apa nih yang terakhir? Gimana? Ada pertanyaan dari Esther. Hmm, Kak, gimana menurut kakak kita udah memaafkan kesalahan orang, tapi kita nggak bisa lupa sama perbuatannya? Ya kita jadi menjaga jarak buat orang tersebut. Aku berdosa nggak sih? Nah, ini nih menarik soal perkataan dan juga tentang apa ya Injil ngampuni. pengorbanan Yesus. Hmm, Um, Kadang kalau misalnya memaafkan itu kita fokus ke orang yang mau kita maafin, kita nggak jadi maafin karena begitu nyebelinnya orang itu. Kayak begitu nggak layaknya kayaknya dia tuh kita maafin karena dia begitu menyakiti kita gitu. Nah itu sih yang biasa terjadi sama orang gitu karena kita fokus sama si manusianya itu jadi kita nggak akan bisa mengampuni dia gitu. Nah tapi kalau misalnya kita fokus kepada Kristus, kepada Injil, kepada pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan kepada aku, orang yang tidak layak untuk diampuni karena memang udah berdosa, tapi Tuhan tuh rela yang nggak berdosa menjadi dosa karena kita. Gue jadi mikir kayak gue tuh orang yang nggak layak, tapi kok Tuhan tuh baik banget ya sama aku. Nah, si teman kita ini yang nyebelinnya banget-bangetan kayak yang hmm. kita benci gitu misalnya. Nah, kalau kita melihat dia tuh sebagaimana ngelihat Kristus juga mengasihi dia, nah kita tuh jadinya bisa memaafkan dia dan ketidaksempurnaannya dia yang akhirnya mungkin bisa menyakiti kita. Itu kalau aku sih. Uh, Ya, ya. nah itu sih benar-benar cara memaafkan tuh cuman works gitu ya, cuman berhasil jika kita tuh memandang salib Kristus dan mengingat pengorbanan Kristus bagi kita gitu. Ya Jadi betul kalau banget sih. apa ya dengan melihat itu pasti kita bisa gitu ya. Mungkin kita perlu proses, tapi dengan terus-terus mengingat itu Injil itu di dalam hidup kita ya, kita pasti Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni. Ya, ya, aku Itu. ingetin itu nih, yang ada perumpamaan di Alkitab yang ada hamba yang berutang 10.000 talenta tuh, tapi sama rajanya dia mohon-mohon, 10.000 talenta itu sama dengan 10 triliun hari ini. Jadi Wah. sama rajanya dimaafkan, oke, diputihkan itu kan. Hmm. Tapi begitu dia keluar, ada temennya yang hanya berutang 10.000 dinar itu hanya sekitar 10 juta. Bayangin ya, 10 triliun sama 10 juta. Itu tapi temennya yang berutang 10.000 dinar itu dipukuli, diajar, dimasukin penjara satu keluarga gitu. Dan berita itu sampai ke raja dan dipanggil lagi kan. Ingat kisah itu ya, bahwa kenapa kamu istilah gini, kenapa kamu nggak manfaatin kasih karunia? Kamu udah dihapuskan dari 10 triliun, kenapa temenmu yang hanya berutang 10 juta, tapi kamu perlakukan seperti itu gitu kan. Jadi makanya raja itu marah dan akhirnya yang apa dimasukkan lagi ke penjara,
utangnya harus ditagihkan Hmm. lagi, dia harus bayar dan segala macam. Nah, sebenarnya itu gambaran yang luar biasa sih bahwa kalau kita sadar siapa kita, keberdosaan kita, ingat loh, 1 menit itu mungkin kita nggak bisa hidup tanpa dosa gitu. 1 menit mungkin kita di di satu ruangan yang mungkin di ruang doa tapi pikirannya kemana-mana kan gitu kan. Ya. Misalnya kita tuh tanpa Tuhan nggak bisa gitu. Dan kesadaran bahwa keberdosaan kita itu kita butuh Tuhan, sebenarnya kita harus sadar loh, darah Yesus tuh mahal. Dia kasih karunia itu bukan karena murahan, tapi karena kita nggak bisa bayar. Jadi kalau Yesus sudah bayar hidup kita dengan harga yang sangat mahal, masakah kita tidak bisa mengampuni orang yang mungkin hanya julid? Bahasa apa sih hari ini? Mm-mm. Solim. Kok mau solim sih? Solimah. Atau atau yang mencekno bahasa Malangnya kan. Bencana, ya. Jadi Tika kalau sebelen kalau kalau kita bahasa bisa Sunda. lengkap sudah hari ini. Ya tadi kan bisa dibayangin ya. Hari ini tuh kita makanya Paulus berkata bahwa kita berutang. Berutangnya sama siapa? Berutangnya sama Yesus yang sudah nyelamatin hidup kita. Makanya Paulus berkata, aku harus menceritakan itu kan kabar baik itu. Aku berutang kepada Roma ya kalau kata saya. Aku pengen ke sana tapi belum bisa gitu kan. Aku ingin mengkabarkan kabar baik tapi belum bisa. Aku berutang. Nah, kesadaran akan berutang itu menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan tuh gede banget. Kita nggak akan bisa ngampuni kok. Aku nggak bisa ngampuni tanpa Kristus, betul nggak? Hmm, Betul ya, Tina? betul, Ya, jadi betul. kalau kita hari ini bisa ngampuni itu karena sadar bahwa kita tuh punya utang 10 triliun sudah diampuni. Bahkan mungkin lebih dari 10 triliun. Dosa Hmm. kita ini aduh nggak ternilai harganya. Yesus harus mati kan. Nah, kalau kita sadar akan itu, maka kita akan gampang mengampuni. Walaupun ya nggak segampang apa yang aku ngomongin sih gitu kan. Iya, Betul nggak? iya betul. Pengampun itu emang nggak bisa disimplify kayak ingat sekali pengorbanan Yesus langsung bisa ngampuni secara utuh tanpa ada rasa sakit lagi itu terlalu menggampangkan gitu sih. Tapi memang setiap orang tuh ada Hmm. prosesnya untuk mengampuni. Tapi uh, dengan cara mengingat pengorbanan Yesus dan terus merenungkan salib Kristus itu tuh kayak obat yang paling tepat buat menyembuhkan hati kita yang luka itu paling tepat banget gitu. Kadang kita mencari pelarian kan kalau kita sakit Hmm. hatinya buat ngelupainnya kita jalan-jalan sama teman atau misalnya kita olahraga yang sering katanya bisa ini endorfin kita jadi tinggi atau kita makan yang enak itu bisa dilakuin tapi itu obat yang sementara gitu yang ada Sementara. jangka waktunya gitu jadi kayak misalnya makanannya habis ya aku jadi pikiran lagi terus Bete misalnya lagi. Ya. bete lagi nah tapi kalau kita benar pakai obat yang tepat itu Injil itu mungkin nggak langsung gitu tapi kayak itu tuh pasti nyembuhin secara utuh gitu jadi pakailah obat yang tepat. Dan tahu nggak, Tin? Aku tuh di untuk hal mengampuni itu diproses 7 tahun sama Tuhan. Wow. Aku mungkin udah berapa kali sering ngomong juga ya. Jadi aku difitnah 7 tahun oleh satu orang yang sama selama 7 tahun gitu. Dan Oh. fitnahannya bukan fitnahan yang enteng receh itu enggak gitu. Fitnahannya itu makin tahun tuh nggak makin ringan gitu, makin besar 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 sampai tahun ke-6 tuh aku bilang gini Tuhan, ini aku udah lakukan segala cara ya, maksudnya aku udah berusaha damai, coba ngomong, mau basuh kaki dia tolak, sampai segitunya gitu maksudnya. Hmm. Oke Tuhan, aku udah lakukan bagianku nih. Tapi ketika berdoa Tuhan hanya ngomong gini, kamu diem, aku pembelamu. Dan itu selama selama 6 tahun tuh ngomong kayak gitu. Aku bilang Hmm. gini, aduh capek juga Tuhan 6 tahun ya. Gini ya Tuhan gitu kan. Boleh nggak tak shortcut? Biasa kan gitu kan. Ini manusiawinya kan, wah kelamaan ini. Boleh nggak tak potong kompas? Gini deh, semua semua apa yang aku punya hari ini itu punyamu. Semua, Lis.
semua, jabatan, harta, semua. Hmm. Tapi ada satu bagian, ini jadi punyaku, namanya harga diri. Hmm. Ini doaku bener, harga diri ini jadi bagianku. Kalau diusik, aku ngamuk Tuhan. Doa ini bentuk doa yang jujur sih. Maksudnya Hmm. jujur, aku waktu itu Hmm. nggak bisa, kalau harga diri ini jadi hal yang aku pegang gitu. Misalnya ini punya aku, ojo ojo diusik gitu. Jangan Hmm. diusik. Tahu nggak apa yang terjadi tahun 7? Harga diriku Wah. dibanting, diinjek-injek jadiin keset. Wah itu saya, wah marahnya udah meledak. Tapi aku nggak bisa marah sama Tuhan kan. Maksudnya Hmm. aku tahu lah gitu kan. Aku hanya bilang gini, Tuhan bercandanya jelek, gitu kan. Aku bilang, oke God, oke berarti aku boleh marah ya. Dan beneran aku marah 2 bulan. Aku semua pelayananku aku offin dulu gitu ya, semua pelayanan aku offin diri, jadi aku bukan di offin tapi aku ngoffin diri karena aku lagi emosi tingkat dewa gitu kan. Aku bilang aku nggak kuat gitu kan. Wah ini bener-bener parah sih, karena waktu itu bagi di pikiranku kalau aku udah dicap pemberontak itu udah dosa, dosa pelayanan yang paling tinggi lah istilahnya, udah aduh nggak mungkin bisa diperbaiki. Tapi tau nggak aku doa sama Tuhan, Tuhan ngomong apa, kamu diem, aku pembelamu. Aku bilang, kemana gitu kan. Tuhan nggak ada jawaban lain gitu kan. Aku Hmm. mau konferensi pers dong gitu kan. Gitu kan. Aku mau pakai TV, enggak. Lebih sih. Aku mau ngomong yang benar bahwa itu bukan gitu loh. Maksudnya, mau kayak gitu kan. Tapi Tuhan ngomong enggak. Gitu. Dan itu 2 bulan tuh benar-benar aku down itu sedown-downnya. Aku nggak bisa terima firman Tuhan. Bayangin. Itu orang khotbah gitu, bisa ngomong tok. Itu bayangin itu ya, sekelas aku pelayan Tuhan gitu kan, bisa ngomong kayak gitu gitu. Sampai satu titik Tuhan sadarin bahwa, hei, aku tunjukkan bahwa aku pembelamu. Jadi 2 bulan itu tiba-tiba clear tanpa campur tanganku. Orang yang 7 tahun berusaha mengeluarkan aku dari gereja itu keluar sendiri Hmm. tanpa aku Hmm. cawe-cawe. Aku bilang, terus ngapain dia 7 tahun ya kalau keluar-keluar gini kan, nggak guna banget kan gitu kan. Sampai Hmm. akhirnya aku sadar bahwa eh, aku kayak kayak disadarin Tuhan bahwa hei, aku pembelamu gitu loh. Jadi Tuhan tuh sampai gini, hakmu tuh nggak ada, isinya semua dari dirimu tuh punya aku. Jadi Hmm. kalau kamu bilang harga diri ini punya aku, ya aku harus hancurkan gitu karena supaya Hmm. kamu sadar bahwa semuanya tuh milikku. Dan itu Hmm. wah aku pemulihannya langsung cepet ya. Maksudnya pemulihan, tau nggak? Itu tahun depannya aku jadi pendeta. Weh. Itu di luar ini ini jadi bayangin hampir hancur-hancuran di itu tahun 2012. 2013-nya jadi pendeta. Aku sampai, kok bisa sih gitu ya. Dan itu clear. Dan sejak saat itu ya, maksudnya Tuhan kasih, kenapa sih mengasihi musuh itu? Aku selalu bilang ke anak-anak, kalau ada besi sama palu di pandai besi, besi itu dipukul-pukul jadi apa? Pedang. Yang dipakai itu apa? Yang dipakai palu apa pedang? Yang dipakai perang, palunya atau pedang? Pedang kan? Hmm. Jadi kadang kalau kita dipukul-pukul sama orang yang mencekno gitu ya, ingat Hmm. bahwa orang itu ada maksud Tuhan untuk membentuk kita. Dan yang dipakai Tuhan, pedangnya atau palunya? Pedangnya kan? Pedangnya. Di mana-mana pedangnya itu yang jadi pedangnya Arthur, pedangnya siapa? Nggak ada kan Hmm. palunya tukang besi, nggak ada. Hmm. Jadi Tuhan ingetin bahwa, orang itu udah bentuk kamu, gitu loh. Aku izinkan, gitu. Hmm. Jadi sampai aku ngomong gini, ketemu dia masih pelayanan di kota Malang. Aku ketemu adiknya, aku bilang, salam buat kokomu ya. He's the best sparring partner yang aku punya. Dan tahu gak, ketika orang itu keluar aku kangen, beneran kangen. Kapan lagi ya? Ini nggak ada. Hidup kok jadi flat ya? Nggak asik, nggak seru deh gitu kayak gitu loh. Isinya kok jadi hambar gini sih gitu kan? Karena Wah. aku ngerasa dia sparring partner, dia mukul aku paling kenceng, tapi Hmm. sebenarnya itu membuat aku semakin kuat gitu dalam Tuhan. Dan tau nggak, sejak itu ada orang nunjuk-nunjuk aku nih, marah-marah di depan gereja bro. Bro sampai di depan gereja tim. Marah-marah nunjuk-nunjuk, aku bisa senyum. Dan tau nggak, Hmm. maksudnya dia marah-marah gitu tuh Eh. mempermalukan aku. Tapi karena aku bisa senyum dan aku tetap santai, tetap tenang,
Tahu nggak dipermalukan siapa? Orang Dia. itu gitu kan. Iya, dan orang sampai bingung, kok bisa? Kamu kok bisa tetap tenang? Ya, Hmm. prosesnya 7 tahun, gitu kan. Prosesnya 7 tahun gitu. Jadi kalau hari ini orang mau marahin model apa dan aku bisa tenang ya karena prosesnya 7 tahun gitu. Aku udah Hmm. dipukul dulu, hajar habis-habisan sama Tuhan, udah dibentuk, dan ketika hari ini aku ada itu, oh, thanks God banget. Di saat orang berkumpul dengan mengampuni, Hmm. thanks God, aku udah dihajar dulu habis-habisan sama Hmm. Tuhan, dan thanks God aku menang gitu. Hmm. Dan itu anugerah Tuhan sih, benar-benar Hmm. anugerah Tuhan. Karena kalau kamu lihat 2 bulannya aku down itu, wah, itu Oh. itu waduh ekstrim banget lompatannya itu, bisa benar-benar jadi paranoid. Jadi kamu bisik-bisik di sana gitu ya, ada orang Hmm. ngobrol-ngobrol di gereja gitu, udah kayak paranoid, wah ini dia lagi ngomongin aku nih, kayak gitu gitu. Udah saking saking apa ya, daunnya saking, aduh ini nggak mungkin nih, ini pelayanan hancur nih, nggak mungkin ya bisa naik lagi, ini semua yang udah aku bangun 7 tahun habis deh, aku mulai lagi dari keset deh, gitu kan. Di sini udah Hmm. pikirannya macem-macem nih, wah nggak mungkin. Tahu nggak, ternyata Tuhan bisa ubahkan ketika kita mau nurut sama Tuhan, walaupun sakit Hmm. sakit banget, tapi ya Tidak mau gitu. dibentuk. tahun depannya tahun depannya tiba-tiba Tuhan kasih mimpi, dan aku bilang, masa jadi pendeta, nggak mungkin. Aku bilang, terlalu cepat Tuhan, oh baru pulih kok langsung jadi Hmm. pendeta loh. Cuk lah, aku bilang, nanti apalah gitu kan, nanti kata orang apa gitu kan, ternyata Hmm. ternyata enggak gitu. Hmm. Tuhan punya rencana tuh, wah, untung nurut ya, untungnya nurut Hmm. gitu, dan itu keren banget sih. Langsung ingat itu ya, Roma 8 ayat 28. Hmm, Kita tahu sekarang bahwa Allah yes, telah bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang yes. mengasihi dia. Itu sih. Ayat itu kadang kalau lagi proses itu kayak nggak bisa dimengerti ya. Mana baiknya Tuhan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat udah ujungnya kayak Mas Dimas tadi kan kayak udah selesai gitu dibentuknya, jadinya ya nanti baiknya di mana. Dan kata mengampuni musuh itu jadi gampang ketika kita tahu konteks ini gitu. Maksudnya, ya ampun, kita yang dipakai Tuhan loh. Kita yang diubah karakternya loh. Orang itu di mana? Ya, dia tetap di apa? Tetap jadi Palu yang tidak pernah, Pemalu orang ya lain. kan, ngerti kan? Iya kan? Jadi bisa dibayangin ya, yang Ya. dapat glory siapa? Ya kita toh. Tapi oleh karena anugerah Tuhan kan, oleh tapi kita pedangnya Hmm. dipakai dipakai perang gitu kan. Tapi ingat bahwa, oh, jadi ketika aku ngerti konsep ini, jadi sparring partner gitu ya, aku Hmm. jadi gampang ngampuni gitu. Aku lepasin blessing, aku bilang you are the sparring partner, dia paling keren gitu loh. Dia buat aku berpikir sangat kreatif karena apa? Ditekan terus, gitu kan, ditekan terus. Wah, dia ejek loh, ngejeknya tuh bukan 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 ngomong Bukan belakang, udah di biasa-biasa depan, ya. Hmm. udah nggak biasa, dia udah ngomong, wah apa gini, udah ngejeknya tuh udah di depan gitu. Jadi membuat kita akhirnya berpikiran kreatif, makin deket sama Tuhan. Tuhan sampai, Tuhan opo si wong iki gitu kan, apa kenapa sih orang ini gitu kan, Kurang sampai apa lagi sampai aku? mau dibasuh kaki nggak mau gitu kan. Bayangin itu, itu itu pergumulan yang waktu itu aku pikir, nggak, ini endingnya kapan gitu kan, kayak sinetron Hmm. tuh, ini selesainya kapan gitu kan. Hmm. Tapi ya begitu selesai, gitu toh. Gitu kan, kayak lu wes mari dah, lu ya wes gitu kan. Oh ya, akhirnya di situ Tuhan ngomong banyak sih, bahwa ternyata ya itu, kalau kita sadar bahwa bahwa orang-orang bencekno di sekitar kita itu sebenarnya Tuhan pakai untuk mengubah karakter kita gitu. Jadi Hmm. kita harus berterima kasih sama mereka, ya kan? Ya kan? Kalau petinju itu kan butuh sparring partner di atasnya atau enggak selevel kan, nggak mungkin di Hmm. bawahnya, ya kan? Kalau di bawahnya kan ya dia jago kandang lah. Ya, Ya jadi dia udah kalau kita menang dikasih sebenarnya kalau yang di di bawahnya. atas, iya, kalau dikasih di atas kan, wih, ini lebih gede deh gitu kan. Ya kita akan Hmm. ngandelin Tuhan gitu kan. Dan itu luar biasanya Tuhan sih, dan membuat, kalau hari ini pun, kalau dibilang hari ini sudah berhenti prosesnya, belum gitu. Tapi kadang ya itu, kalau aku proses gitu, kadang hanya Tuhan bercandanya jelek.
Aku itu maksudnya bukan penghinaan ya. Aku kadang Ah, guyonan sama Tuhan tuh gitu. Bercandanya jelek ya, gitu kan. Ya, tapi sambil ketawa gitu, maksudnya bukan marah gitu. Nah, hmm, hanya sebuah ekspresi bahwa oke gitu kan, tes proses gitu. Dan hmm. dan proses itu membuat kita semakin kuat kan. Betul Ya, apa betul? dalam Kok jadi proses nyimpang sih? juga. Jadi Ya, dalam memaafkan proses ini. juga harus. Ya, karena kan sebenarnya nyambung sih kayak itu kan kalau ngomongin Injil kan jangan sampai Injil tuh cuma ada di buku aja gitu atau misalnya cuma yang ada diomongin di atas mimbar aja, tapi bagaimana Injil itu bisa kita hidupi dalam kehidupan kita gitu. Contohnya tadi Betul. salah satunya dengan memaafkan gitu, dengan merenungkan pengorbanan Kristus bagi kita, kita jadi bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Karena kadang kan orang mikir kalau pendeta gitu misalnya ada orang yang disakiti banget sama orang, bapak apa pernah ngalamin yang saya rasakan gitu, enggak kan bapak tuh nggak ngerti sakitnya kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya dibandingin sama Tuhan Yesus tuh udah banget ngerasain sakitnya yang sakit Betul. banget gitu. Dia dihianati pernah, dia dihina, udah banyak orang yang menghina dia waktu waktu dia lagi manggul salib itu kan. Terus udah gitu dia disakiti secara fisik, iya, secara omongan, iya, kayaknya Secara udah lengkap mental. seluruh penderitaannya dia gitu. Nah, kalau ditanya Tuhan Yesus ngerti nggak sih yang aku rasain gitu, dia ngerti banget. Gitu. Jadi Ya. kadang kalau ya fokusnya kita nggak ke Tuhan gitu ya, fokusnya ke orang yang nyebelin, fokusnya ke misalnya ke rohani yang misalnya nggak ngerti kita atau siapa ya, kita pasti akan kayak gagal terus gitu memaknai salib Kristus buat kita gitu. Jadi harus kembali lagi ke penebusan Kristus bagi kita dan diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari itu bikin kita jadi Injil ini tuh nyata. Yesus benar-benar hidup gitu ya, Yes. waktu hari Minggu itu kan benar-benar kita merayakan Paskah itu Yesus bangkit, Yesus benar-benar hidup dan dia tuh hidupnya tuh benar-benar nyata di dalam hidupnya kita gitu. Jadi berharap sih apa namanya teman-teman semua yang ada di sini merasakan dan juga bisa bisa apa ya bisa benar-benar memaknai itu secara nyata gitu. Dan proses itu akan semakin cepat ketika kita semakin berserah. Betul ya? Betul betul Iya kan? betul. Kalau kita Makin semakin maunya berontak, kita semakin lama, eh, ya kan? Makanya aku waktu makin itu kan, diremes-remes. eh, aku udah bilang, Tuhan, 6 tahun ini capek, Tuhan. Shortcut aja, shortcut. Ternyata tetap aja dirembukan kan. Tapi itu jadi, eh, ternyata gini, ternyata banyak orang tuh lihat kita gitu. Sampai satu saat tuh ada orang yang sampai ngomong gitu, sampai keucap, oh, waktu aku kesaksian yang sama ya, tentang 7 tahun bagaimana Tuhan proses. Oh, aku baru sadar kenapa Mas Dimas tuh selalu senyum diapain aja. Itu aku nggak sadar, maksudnya aku bener-bener nggak sadar, aku selama ini ya biasa aja. Tapi orang tuh bisa bisa lihat gitu ketika aku bersaksi gitu. Oh, ternyata ini yang rahasianya Mas Dimas bisa diem, bisa senyum terus ya diapain aja. Diapain aja itu maksudnya apa? Karena aku nggak ngerasa gitu, makanya sampai saat ini pun aku juga ngerasa bahwa proses Tuhan tuh bagian yang indah sih. Sampai satu titik ya bahwa proses itu apa ya? Semakin semakin prosesnya proses itu membuat kita semakin bergantung, ya kan? Kalau kita sudah ditolong sekali, pasti kita kan akan minta ditolong lagi kan, gitu kan. Tapi semakin tergantung sama Tuhan, sekali lagi semakin mau cepet, ya bergantung sama Tuhannya lebih itu lagi, gitu. Jadi ada lagu Ya, Jawa yang Gandol Gusti, tahu nggak? Waduh, kalau gandol itu tuh ini lagu kan apa sih? Gandol tuh Bergantung penuh ya. bergantung. Ya. Nah, Itu ada lagu rohani, saya lupa penyanyinya. Itu Gandol Gusti itu bahasa Jawa. Itu aku denger waktu pelayanan di desa itu. Wah, itu aku bisa nangis loh. Itu padahal lagu praise ya. Tapi ketika aku istilahnya translate kan di kepala tuh aku bisa, iya bener ya. Simple itu lagu pujian sebenarnya, lagu lagu praise tanda kutip. Tapi aku bisa nangis karena bener ya. Selama kita ngandel Gusti itu semuanya jadi enak. Walaupun dia ngomong
kamu kok mau sih digituin, kamu kok gini sih gitu. Hah? Hmm. Enggak tuh gitu. Kadang aku sendiri ngerasa enggak gitu tuh. Aku enak-enak aja, fine-fine aja gitu kan. Ya karena apa? Karena kita sadar bahwa kita ini bergantung sama Tuhan dan itu yang membuat kita semakin kuat gitu ya. Betul apa betul ya? Betul ya. Hmm. Jadi eh, semakin kita bergantung sama Tuhan itu semuanya jadi kayak yes oke okay, gitu ya kan. Kalau kita punya bayangin kalau kita masih saudaraan sama Joko Widodo, Pak Jokowi gitu ya. Kira-kira aman nggak? Kan kita kerabatnya. Wah, kan seneng kan? Oh, aku bangga. Ah, aku kerabatnya Pak Jokowi. Pasti akan ada muncul. Nah, sekarang bayangin kalau kita bukan lagi kerabat, tapi kita anaknya sudah diangkat jadi anak oleh karena pengorbanan darah Yesus. Harusan sih kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita gitu. Jadi Hmm. mau ada 1.000 badai, mau ada apapun, kita tetap aman karena apa? Ya tadi itu gandol Gusti itu, Kendal pegangan sama Gusti. Tuhan. Wah Hmm. itu harus cari di YouTube tuh. Nah, ya, ya tuh nanti Terus Mas Mas Dimas share di Instastory-nya biar yang itu, oh ini udah ada, oh udah ada. udah pernah aku posting di IG ku lama. Oh, ya itu tinggal dicari. Iya, itu Ini cari nih, aja di YouTube pasti ada. nah ini Ada lagi? Esther Oh, menjawab apa namanya kan sulit melupakan kalau orang tuh berbuat jahat nah, sama kita ya memang memaafkan itu bukan apa namanya bukan tiba-tiba amnesia gitu lupa semua yang dia lakuin ke kita gitu tetap kita ingat tapi mungkin rasa sakitnya gitu marahnya tuh nggak seperti yang sama gitu waktu sebelumnya jadi balik lagi memang itu tuh cuma bisa di counter kalau kita balik ke ingat pengorbanan Yesus dan mengingat siapa kita yes. gitu Esther. Kadang kalau aku tuh pernah satu titik kayak ngerasa aku tuh sangat berharga banget gitu. Jadi aku tuh kayak aku tuh nggak layak diginiin gitu. Padahal aku tuh layaknya dihukum gitu karena aku berdosa. Gitu. Jadi ketika aku mengingat itu aku nih siapa gitu aku di hadapan Tuhan aku tuh manusia berdosa yang harusnya dihukum matikan oleh Tuhan dan aku diselamatkan itu aku jadi kayak tahu diri gitu oh ya aku tuh harus tahu diri bahwa aku tuh orang yang harusnya nggak ada di titik ini gitu tapi aku tuh harusnya dihukum sama Tuhan karena aku tuh berdosa gitu nah dengan mengingat itu tuh jadinya lebih apa ya ketika orang berbuat jahat sama kita ketika kita diperlakukan misalnya tidak adil gitu kadang kalau kita ingat siapa dulu kita itu jadi kayak lebih oh iya ya kayak Tuhan kayak aku ini bukan apa-apa tanpa Tuhan gitu. Dengan mengingat itu Yes. jadi lebih lebih nerimo apa ya lebih inget gitu Ya, ya, ya. Iya, gitu dan betul sih dan ingat pengorbanan Yesus itu wah, itu membuat kita sadar bahwa ternyata makanya pencobaan kita yang alami itu nggak pernah melebihi kekuatan kita, ya kan? Itu di 1 Korintus ya. hmm. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu nggak pernah melebihi kekuatan kita. Walaupun kita nangis-nangis, Tuhan nggak sanggup. Sebenarnya Tuhan ngomong dari atas, sanggup, sanggup. Kalau dia Aku kasih itu tahu berarti Tuhan Tuhan sanggup gitu. Berapa kali sih ya punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Sampai akhirnya hmm. gini, sampai aku sadar sendiri akhirnya, oh berarti Tuhan izinkan ini berarti aku sanggup. Bukan karena kekuatan ya, enggak. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan kasih, berarti kita harus ngandalin dia dan dia kasih kekuatan gitu. Jadi itu sih yang buat buat kita bertahan sih. Dan ketika kita sadar bahwa semua itu anugerah, membuat kita Hmm. semakin apa ya? Mungkin humble ya. Gampang dibentuk. Ya seperti clay itu kan. Ya Clay hmm. itu kan gampang dibentuk nih. Dan Udah Tuhan maunya aku apa aku nurut aku sepanjang aku pelayanan dan sepanjang hidupku ini aku 2 kali dihancurin sama Tuhan. hmm. Dan itu sakitnya luar biasa. Dan semakin belajar sih, semakin belajar. Istilahnya gini, ya namanya manusia kan, kadang masih daplek-daplek dikit.
kadang masih belajar lah gitu kan. Kadang kalau Hmm. terima sesuatu gitu doa gitu kadang masih apa begini, Tuhan boleh nggak gini. Tapi sekali lagi itu bukan bukan dalam rangka pemberontakan enggak. Tapi dalam rangka kita kan partnernya Tuhan. Jadi sebuah sebuah bentuk rasa cinta kita, rasa kalau kita punya sahabat kan kan Musa aja apa namanya berani gitu kan. Sorry kok Hmm. Musa, Abraham. Oh. Abraham berani kan berunding sama Tuhan. 50, 40, 10. Ya, akhirnya mau gitu. Maksudnya hal-hal itu kita bisa kadang Pak Dimas kok enak sih gitu. Bisa bisa dengar suara Tuhan. Enggak sih, sebenarnya itu karena apa ya? Kebergantungan kita sama Tuhan yang buat kita akhirnya semakin dibuat peka. Telinga seorang Hmm. murid, hati yang mendengar gitu. Karena Tuhan bisa bicara melalui apapun gitu. Jadi itu membuat kita semakin rendah hati gitu ya. Karena ya kadang di anak-anak muda itu kan, Kak Dimas kan udah pendeta ya, iya. Tapi kadang kok masih buka pagar sih, dah terus apa? Oh, gitu kan, loh udah Nah. pendeta loh Kak Dimas, dah terus apa? Oh, oh, kenapa buka pagar? Terus Kak Dimas masih angkat-angkat, dah kenapa dengan angkat-angkat? Nggak apa-apa toh. Apakah dengan angkat-angkat terus menurunkan derajat pendeta? Enggak kan? Ya, enggak lah, gitu kan. Jadi Hmm. nggak ada setelah pendeta itu nggak mau angkat-angkat enggak lah gitu loh, maksudnya tetap karena badan saya gede ya ya situlah kadang angkat-angkat kursi ayo gitu kan fitness Hmm. fitness gitu kan tapi Fitness. itu menyadarkan kita bahwa semua yang kita miliki itu karena anugerah jadi enggak akan pilih-pilih gitu oh pendeta berarti harus dimimbar enggak saya bilang enggak lah karena kita sadar sih siapa kita gitu kan. Hmm. Wis apaan tuh. Coba. Jadi guys, ini tuh di Instastory tuh ada ininya ya sih, ada apa namanya, bisa bisa main Instastory nih. Tuh ada Yesisnya kan, ekspresi kamu Oh, saat. Nah, ya itu aja. Iklan. itu caranya gimana tuh? Di bagian bawahnya kayak ada apa ya? Pilihan gitu, filter-filter gitu. Aku tak tahu lah. Jadi, Bagian yang itu aku harus belajar dari kamu. nih, itu Terus ini itu. kita nggak sadar nih kurang 8 menit Hmm. closing statement deh. Apa ya tadi Woi, ya kita udah ngomongin soal tentang penebusan Kristus yang dilakukan. Kok kita yang berdosa, Kristus yang harus mati untuk menggantikan kita gitu. Nah, mungkin kalau yang di sini ada yang belum tahu gitu, gimana caranya kita bisa mendapatkan penebusan yang Tuhan sediakan untuk kita gitu. Nah, caranya hanya satu, yaitu kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dan juga mungkin teman-teman sini udah percaya nih sama Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa, kita juga harus terus membagikan apa yang kita udah percayai, yang kita imani, yang kita tahu kepada orang yang belum pernah mendengarnya atau mereka udah pernah dengar tapi mereka belum percaya gitu. Jadi jangan pernah menyerah, terus beritakan kabar baik, beritakan Injil. Dan kalau bingung gimana caranya, kalian bisa ke aplikasi Yesis, bisa ke yes. Yesis Indo DM. Caranya gimana menjangkau teman yang seperti ini gitu. Misalnya dikatakan sok suci, aku harus gimana? Harus terus apa udah diem aja? Nah, bisa ngobrol di situ. Terus ada blog-blog juga di dalam blognya Yesiis di website www.yesiis.com. Nah, di situ bisa cari gitu. Itu aja deh, Mas. Ya, thank you. Ini ada sedikit pertanyaan dari Dwiantarini. Dengar suara Tuhan seperti apa? Benar-benar seperti kita diskusi atau gimana? Dengar suara Tuhan itu macam-macam ya. Tapi yang paling sering sih sebenarnya kalau kita mau belajar itu kita renungin firman Tuhan aja. Kita renungin firman Tuhan karena Tuhan tuh banyak bicara melalui firman Tuhan. Tuhan juga Hmm. banyak bicara melalui situasi. Nah, yang khusus yang audible itu emang gift sih.
kasih karunia aja. Dan kebetulan aku itu dari kecil bisa gitu ya, maksudnya, aduh, sorry, bisa sedikit audible. Kadang Tuhan juga bicara di hati nurani gitu kan. Dan kadang Tuhan buka ayat ini dan segala macamnya gitu. Tapi kadang dalam doa-doa gitu dari kecil udah kayak bentuk obrolan sih kalau aku. Jadi jangan disamakan, maksudnya gini, Tuhan tuh bisa bicara melalui banyak hal, tapi yang terpenting adalah Alkitab. Dan hati-hati dengan suara yang lain ya. Ada suara dirimu dan suara iblis, itu hati-hati banget. Jadi bagaimana caranya sebagai yang masih awal gitu ya, ya renungin firman sebanyak-banyaknya. Karena Tuhan tuh, Roh Kudus akan berbicara melalui setiap firman yang kita baca. Jadi kalau ada suara misalnya, musuhi temanmu, itu pasti bukan dari Tuhan. Gitu ya. Jadi suara Tuhan itu pasti dari damai sejahtera, mendatangkan hidup, dan pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi aturannya itu nggak bisa diganggu gugat ya. Jadi aku pun juga masih belajar. Nggak semua mimpi yang aku dapat ada artinya juga. Kalau hanya bunga tidur ya aku pas aja gitu. Tapi ada beberapa kali mimpi yang Tuhan bicara ya, aku gumuli gitu. Dan proses pengumpulan itu bisa 2 minggu. Tergantung sih, tergantung Tuhan bicaranya kapan gitu. Jadi berkumpul tuh maksudnya ya duduk, tanya Tuhan maksudnya apa ini. Nggak jawab hari ini, ya besok tanya lagi, Tuhan ini apa. Terus sampai Tuhan kasih hikmat, kasih ayat. Jadi dan itu perlu dibiasakan sih. Ya, dan ketika kita baca banyak firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita akan terbiasa dan firman itu akan jadi apa ya? Lifestyle kita. Rema. Rema dan enak loh Kak Dimas. Sama aja sih. Semua kita bisa belajar. Itu kasih karunia dan sekali lagi nggak ada yang spesial sih gitu ya. Semua intinya adalah bergantung sama Tuhan. Ya tadi ngandol Gusti. Ya. Ya, Tapi satu habis lagi ini tuh kalau habis denger harus dilakuin. Saya tahu nih Tuhan berkata betul, ini, betul. terus selanjutnya lakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, 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 ya. Ya, ya, benar. Terkadang Ya, suka nggak dengar, mau lakukan, ngelakuin. dengar, lakukan. Ya, kalau tadi ya saya begini, kadang itu karena ya manusiawi saya. Gitu. Sampai eh, sampai akhirnya Tuhan biasanya skakmat sih. Oke gitu, kalau udah di skakmat Oke, ya, oke angkat tangan, give up, oke oke. siap komandan gitu kan. Itu sih biasanya biasanya gitu. Maksudnya bukan, ingat ya, saya begini bukan dalam rangka apa, dalam Menolak rangka untuk gitu ya. melawan Tuhan. Nggak, nggak. Saya tahu Ya keterbatasan ngobrol. saya, makanya saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan boleh nggak gini gini gini. Ah enggak lah gitu kan, kayak gitu gitu kan. Dulu waktu saya disuruh khotbah juga saya bilang enakan WL Tuhan gitu kan. Come on God, enakan WL gitu kan. Sampai akhirnya Tuhan bilang enggak, kamu harus khotbah. Ya udah gitu kan ya. Kalau jadi hal-hal gitu tuh perlu kita latih sih. Kita latih dan latihan terbaik adalah merenungkan firman Tuhan saat teduh. Itu ada yang terbaik. Itu aja sih. Thank you buat teman-teman semua. Thank you juga buat Tina. Terima kasih buat Jesse. Thank you. Juga buat teman-teman, jangan lupa ada giveaway 4 kaos ya. Apa yang menjadi rema hari ini, mungkin apa yang menjadi ada di obrolan kita sepanjang 1 jam tadi ya. Kita bisa ditulis saja di captionnya apa yang kalian dapat, terus bisa di capture ya. Dan biar ini jadi berkat ya buat kita semua. Oke, Tina bisa doakan kita semua juga Oh ya, penonton nanti yang di YouTube. oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan, kami boleh bertemu melalui IG Live Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan kami terus memaknai pengorbanan Kristus di dalam hidup kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus sudah hidup dan Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Tuhan Yesus nyata di dalam hati setiap kami Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan bisa merenungkan Tuhan Injil di dalam hidup kami, dan kami tidak hanya diam Tuhan, tapi kami mau menjadi saksi-Mu, memberitakan tentang kebaikan Tuhan pada hidup kami, memberitakan tentang pengorbanan Kristus yang
Tuhan sudah lakukan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you Tina. Terima kasih buat semuanya yang sudah gabung. Thank you. Terima Terima kasih. kasih. Minggu depan gabung lagi bersama Kak Desi Indut dari Point 11 Batu. Oke. Thank you. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.